갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku, Desi Puspita. Udah lama nih gak bikin video ya. Yang terakhir waktu Lebaran pertama itu ya. Dan ini adalah video setelah Lebaran keempat. Jadi aku pergi ke Tanjung Pinang dan aku bersama keluargaku yang super rame. Jadi kita keluarga besar. Selain besar jumlahnya juga besar orangnya ya. Jadi ini ada adik ipar dan kakak ipar aku. Jadi sebenarnya ini satu mobil hanya berisi 4 orang dewasa dan sisanya adalah anak-anak. Tapi karena jumlahnya emang besar dan emang kita juga besar-besar, maka mobilnya full. Dan karena kondisi pandemi ini, maka kita membatasi untuk bersilaturahmi ke rumah saudara gitu ya. Tapi karena tempat wisatanya ada yang dibuka, jadi kita memutuskan daripada gabut, kitanya nggak tahu mau kemana, kita mau pergi ke BBC atau Bintan Beach Coral, Bintan Blue Coral, aduh salah ya, Bintan Blue Coral atau lebih terkenal dengan hutan pinus gitu. Jadi ini arahnya ke tempat wisata Trikora gitu, tapi belum sampai ke tempat Trikora yang videonya yang pernah aku juga post di YouTube gitu ya. Untuk waktu tempuh, kalau dari kota Tanjung Pinang sampai ke BBC atau hutan pinus ini memakan waktu lebih kurang 1 jam ya, dengan kecepatan yang standar gitu, karena emang jalannya mulus ya, tidak ada macet-macetnya seperti di kota. Maka cuma 1 jam kita sudah bisa sampai di tempatnya. Untuk yang tidak sediakan bekal dari rumah seperti kami, tidak usah khawatir ya, karena emang di sepanjang jalan menuju ke BBC atau hutan pinus ini itu nanti ada yang berjualan seperti yang sedang kami beli sekarang. Ini adalah nasi padang serba 10.000. Kita mau pakai paket yang murah aja. Adakah Mams di sana yang ada orang yang berjualan nasi padang serba 10.000 seperti di Tanjung Pinang? Di sini ada ya Mams ya. Jadi ini worth it juga buat dibeli gitu ya, karena selain rasanya emang nasi padang ya, atau masakan Padang, tapi harga dan porsinya emang berbeda dari nasi padang pada umumnya gitu. Jadi harganya hanya 10.000 ya, porsinya juga pastinya mengikuti dengan harga gitu ya Moms ya. Jadi emang sepanjang jalan selain kita disuguhi pemandangan-pemandangan seperti laut, karena emang kita ada di pesisir gitu ya, dan makanan juga banyak di sini. Ada yang jual otak-otak khas Tanjung Pinang, ada juga yang jual makanan-makanan seperti soto, kemudian kayak nasi padang ini itu banyak banget. Nggak usah khawatir bagi yang nggak bawa bekal dari rumah. Sambil ikutin perjalananku, aku juga mau ucapin terima kasih bagi yang sudah klik video ini. Aku juga mau ucapin terima kasih bagi yang rajin nontonin video aku, kemudian kasih komentar positif. Bagi yang baru pertama kali nonton atau baru pertama kali menemukan channel YouTube aku, yuk mari berteman dengan cara klik subscribe, kemudian kasih like jika suka video aku, dan tinggalkan juga jejak di kolom komentar. Terima kasih. Nah, ini kita udah sampai di tempatnya. Jadi ada pelang besar yang menandakan bahwa ini adalah BBC, karena di situ tertulis Bintan Blue Coral gitu ya, Seafood and Spa. Jadi tempatnya emang gampang ditemukan. Dia ada di sebelah kanan tepi jalan kalau kita dari arah Tanjung Pinang. Dan untuk biaya masuknya per orangnya dikenakan biaya 10.000. Untuk menyewa gazebo atau pondoknya itu ada 2 macam.
Jadi gazebo yang kecil itu 70.000 per gazebo, dan untuk gazebo yang besar itu dikenakan biaya 100.000. Cuman karena emang kita ini rame-ramai, jadi kita sewa gazebo yang besar, kemudian agak dikorting ya. Padahal kita ada sekitar 8 orang dewasa, kemudian 10 orang dewasa gitu ya, dan sisanya adalah anak-anak yang ramai sekali. Kita hanya dikenakan biaya 130.000. Nggak tahu deh ini karena paket lebaran atau gimana, tapi kita dengan orang yang seramai itu hanya dikenakan biaya 130.000 rupiah saja. Alhamdulillah ya. Jadi di sini kita perginya nggak cuman keluarga Numbing saja atau keluarga Pulau Numbing saja, kita juga pergi bareng dengan keluarga yang ada di Tanjung Pinang, makanya kita rame banget. Jadi ada abang suamiku dan kakak iparnya yang ikut beserta anak-anaknya gitu. Jadi kalau menurutku BBC ini atau hutan pinus ini bagus banget buat liburan bersama keluarga, karena emang tempatnya super enak gitu ya, adem, angin sepoi-sepoi, kemudian gazebo-nya juga banyak, dan kita memilih gazebo yang paling depan agar kita bisa melihat anak-anak yang lagi berenang di pantai. Kemudian di pantainya juga disediakan penjaga pantai yang emang standby di situ ya buat ngawasin anak-anak yang lagi berenang, dan ada juga pembatas sampai mana batas anak-anak boleh berenang gitu. Jadi emang bagus banget buat liburan bersama keluarga, apalagi yang punya anak-anak kecil suka mantai gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak perlu ke BBC ini gitu, aku dan anak-anakku emang sering gitu ya ketemu pantai karena emang kita tinggal di pulau kecil, tapi nggak tahu kenapa kalau kemari bareng-bareng lagi gitu ya, jadi emang asik aja gitu kalau jalan ke pantai rame-rame itu lebih gimana gitu rasanya. Nah, bagi pengunjung yang nggak mau sewa gazebo, nggak usah khawatir karena di sini banyak banget disediakan kursi dan meja yang tentunya bisa kita tempati secara gratis ya, tidak perlu membayar biaya apapun gitu. Untuk duduk santai di tepi pantainya gitu. Jadi emang banyak banget kursi dan meja yang disediakan ya selain gazebo tadi. Cuman karena emang kami ramai banget dan pengen nyantai-nyantai, ada ibu mertuaku juga ya. Jadi pengennya itu yang lesehan, yang bisa baring-baring gitu. Makanya kita sewa gazebo. Kalau misalnya cuman bawa 1 atau 2 orang anak kemudian nggak riweuh, bisa duduk aja gratis tanpa sewa gazebo kalau di sini. Dan yang biru itu adalah batas di mana anak-anak boleh berenang. Jadi emang cuma sampai di situ aja batasnya, biar aman gitu ya. Di sini juga ada penjaga pantai. Nah, penjaga pantainya itu ada di atas itu. Dia selalu standby akan memberitahu
Kalau misalnya anak-anak dalam bahaya seperti keponakanku ya, jadi dia hanya berenang menggunakan kaos dalam atau singlet gitu karena umurnya emang masih kecil banget, dia TKA. Kemudian diingatkan oleh penjaga pantai khawatir ada ubur-ubur gitu, makanya disuruh menggunakan baju. Nah ini tadi ya tempat penjaga pantai yang aku bilang. Pandai orang buat ini. Kak, Jadi gimana nih posisinya begini aja? foto nih. Oh, jalan lagi cantik kayak gini. Aduh, hai mak. Seru deh ah. Jadi kenapa di sini disebut hutan pinus? Karena emang banyak hutan pinusnya atau banyak pohon pinusnya di sekitaran sini yang dijadikan tempat wisata ini, makanya lebih terkenal dengan sebutan hutan pinus gitu. Dan emang ada sih ya tulisannya hutan pinus buat yang mau berfoto. Jadi ada spot fotonya gitu dan ada tulisannya hutan pinus gitu. Nah, di sini ada juga penyewaan kano. Jadi kano ini disewa dengan harga 30.000 per jam. Tapi pada waktu kami menyewa ini tidak sejam ya, bahkan lebih dari 2 jam. Karena emang tidak begitu ramai pengunjungnya. Jadi mungkin agak dilonggarkan sedikit ya oleh penjaganya. Jadi di sini kita sewa 2 kano karena anak-anaknya emang banyak. Dan kelihatan banget bahwa mereka bahagia. Jadi bahagia itu nggak perlu yang mehong-mehong, nggak perlu yang mahal-mahal. Menurut aku sih asal kumpul bersama gitu ya dengan saudara-saudara ke tempat wisata yang murah meriah juga, itu bisa bikin anak-anak bahagia. Segini aja video yang bisa aku bagikan hari ini. Semoga bisa menghibur teman-teman di rumah. Dan jangan lupa bahagia, sehat selalu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah jangan jauh-jauh, Bay.